Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Giras TV. Semoga penonton Giras TV hidup sejahtera, bahagia, dan sehat walafiat. Oke, terima kasih sebelumnya sudah mau menonton video ini. Jadi sebelum saya banyak bicara tentang tuyul, jadi mohon tekan tombol subscribe, like, dan beri komentar jika memang ada sesuatu hal yang ingin dikomentari. Oke, sebenarnya saya ingin bicara tentang ini sudah lama, tapi kayaknya ini yang paling tepat karena kemarin ada beberapa teman yang bertanya dan ada beberapa orang-orang sekitar yang sempat bertanya. Pertanyaan pertama, saya tanya tentang tuyul ya. Pertanyaan pertama kemarin begini, apakah di hari ini, di tahun ini 2022 masih ada tuyul atau ada yang mempunyai tuyul? Jawabannya masih. Walaupun secara jumlah juragan yang mempunyai tuyul ini berkurang, tapi kalau ditanya masih ada. Tujuannya apa? Ya tujuannya pengen kaya. Walaupun kayanya sementara, karena orang yang punya tuyul dia akan disiksa secara abadi kelak di akhirat nanti. Oke, sebelum saya membahas kaitannya cara kerja tuyul dan kenapa tuyul itu tidak bisa mencuri di ATM, di mesin ATM atau di bank ya, atau di lembaga bayar yang lain, saya membedah secara ilmiah dulu. Saya ingin meluruskan beberapa hal. Oh ya, perkenalkan, nama saya Sukron Masud. Saya alumni Pondok Pesantren Al Istiqomah Gajah, pengasuh Al Mahfudlah Kiai Haji Ahmad Bibi Syafiq. Oke, tuyul itu sebangsa jin juga. Beberapa orang mengatakan bahwa tuyul itu berasal dari bayi yang mati hasil dari zina. Ada yang mengatakan seperti itu. Saya tegaskan, sepengetahuan saya, ya sekali lagi ya, ini sepengetahuan saya. Artinya silahkan dibantah kalau memang Anda tidak sependapat. Sepengetahuan saya, tuyul itu bangsa jin. Artinya tidak ada kaitannya dengan manusia. Maksudnya jin ya jin, manusia ya manusia. Ini sudah terpisah. Alamnya juga sudah terpisah. Jenis makhluknya juga termasuk terpisah. Jadi kalau ada yang mengatakan anak dari zina kemudian anak tersebut meninggal, ya meninggal, seutuhnya meninggal seperti lumrahnya jenazah yang lain, bukan semerta-merta kemudian menjadi tuyul. Itu salah besar. Itu yang pertama, salah kaprah kaitannya dengan tuyul. Kemudian yang kedua, orang yang memelihara tuyul atau yang mempunyai tuyul itu adalah orang yang benar-benar sudah syirik, benar-benar sudah musyrik. Artinya begini, ketika seseorang memelihara tuyul, pasti dalam keyakinannya sudah bukan Allah lagi, sudah bukan Tuhan lagi, tapi sudah ngaulo, sudah menghamba dengan para jin. Makanya kemudian syarat utama untuk mempunyai tuyul, bisa memelihara tuyul adalah dia harus musyrik terlebih dahulu. Naudzubillah min dzalik. Salah satu dosa terbesar yang dialami sebagai hamba Tuhan. Dia harus musyrik dulu. Dia harus percaya sepenuhnya dulu terhadap bangsa jin. Nah, cara mendapatnya bagaimana? Saya tidak menunjukkan tempat, mohon maaf. Saya tidak mengungkapkan tempat di mana. Tapi beberapa cara akan saya sampaikan. Saya bukannya mengajari, bukan, tapi ini agar tahu biar gamblang. Sekali lagi ya, ini pengetahuan saya, artinya terbatas, bisa saja saya salah. Ini pengetahuan saya. Oke, cara mendapatkan tuyul tadi adalah, misalnya saya pengen punya tuyul, saya datang bisa saja ke dukun, bisa saja ke satu tempat yang dimana di situ ada banyak jin. Tentunya kalau tidak melalui perantara artinya kalau tidak melalui perantara dukun, berarti orang tersebut sudah bisa melihat jin.
Nah, kalau orang awam biasanya minta tolong terhadap dukun atau orang tua atau orang yang dalam hal ini mengetahui dunia jin. Jadi saya misalkan pengen punya tuyul nih, datang ke orang itu minta tolong untuk membeli tuyul agar saya bisa kaya. Nah, tentunya ada syarat dan ada resiko. Syaratnya apa saja dan resikonya apa saja, yang ini yang perlu diperhatikan. Syarat pertama tadi harus musyrik, harus syirik. Jangan sekali-kali dalam terbesit hati percaya pada Allah, pada Tuhan. Jadi syarat utama adalah musyrik. Kemudian syarat kedua, ada mahar. Mahar ini macam-macam, tergantung permintaan si jembatan tadi atau si dukun tadi. Istilahnya maklar ya. Di dunia jin juga ada maklarnya. Tidak hanya tanah, tidak hanya barang dagangan, tapi di bangsa jin juga ada maklarnya. Naudzubillah, semoga anak turunan kita tidak ada yang jadi seperti itu. Oke. Maharnya macam-macam. Ada yang minta ayam cemani, itu paling murah. Ada yang minta minyak, ada yang minta kepala kerbau, ada yang minta kepala sapi, ada yang minta kepala babi, bahkan ada yang minta darah manusia. Artinya kalau dia minta darah manusia, manusia itu harus dibunuh. Kalau saya nekat berarti saya mencari manusia, saya bunuh, kemudian darah itu saya serahkan kepada dukun tadi. Nah, terkait dukun tadi, ketika mendapatkan darah, mendapatkan kepala dan lain sebagainya, itu diserahkan kepada bangsa jin. Itu baru untuk bangsa jin, belum untuk dukunnya sendiri. Dukun juga kadang macam-macam. Mohon maaf ya, kadang dukun juga mintanya macam-macam. Ada ini, ada itu dan lain sebagainya. Saya tidak mau menyebutkan banyak hal kaitannya tentang ini. Saya menghormati para dukun yang ada di Indonesia ya. Oke. Itu. Nah, kemudian ada perjanjian-perjanjian tertentu. Selain syarat juga ada perjanjian dan ada resiko. Resiko yang paling dahsyat adalah ketika nanti sebelum meninggal atau ketika ajal datang, ketika saat detik-detik nyawa itu dicabut oleh malaikat, si pemelihara tuyul ini mengalami siksa yang luar biasa. Sakitnya tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa diidentifikasi. Bisa saja hanya sekedar komplikasi, tapi yang dirasa dalam tubuhnya itu macam-macam. Perut panas lah dan lain sebagainya, kepala pusing dan tidak bisa diidentifikasi sama sekali. Dan itu repotnya bukan main. Jelang kematiannya itu repotnya bukan. Itu baru jelang kematian. Apalagi nanti ketika di akhirat. Sudah musyrik, harta yang dimakan juga haram dan lain sebagainya. Ya, ada risiko-risiko seperti itu. Dan tuyul upahnya adalah menyusu atau nyedot. Yang disedot apa? Bukan ASI, tapi darah. Yang disedot siapa? Yang wanita atau istri. Misalkan saya punya tuyul, maka yang disedot adalah istri saya. Bisa dimengerti ya? Yang disedot bukan ASI-nya, tapi darahnya. Makanya ada ciri-ciri tertentu orang yang punya tuyul, tapi saya tidak mau menjelaskan di sini. Ciri-ciri orang yang mempunyai tuyul. Karena apa? Kalau saya jelaskan, nanti panjenengan suudzon kepada orang-orang yang misalkan ciri-ciri ini 1, 2, 3. Panjenengan malah nanti menilai tetangga, menilai sahabat, oh ini punya tuyul. Enggak mesti. Ciri-ciri ini tidak pantas untuk disampaikan. Ngoten nggih, nyuwun sewu. Jadi itu. Lah itu resiko-resiko yang harus dialami ketika memelihara tuyul. Jadi harus berpikir panjang karena resiko yang dialami akan sangat payah. Oke, selanjutnya itu syarat-syarat ya yang harus dilakukan. Dan kemudian orang yang mempunyai tuyul, ketika tuyul bekerja atau mencari uang, ini saya langsung masuk ke cara kerja tuyul, termasuk bagaimana tuyul mencuri uang dan kenapa tidak bisa mencuri di mesin ATM atau di bank atau di lembaga bayar resmi. Oke. Ketika kita punya tuyul, atau saya lah, ketika saya punya tuyul, tidak serta-merta saya duduk manis, tuyul keliling dapat uang. Enggak, bukan seperti itu. Bukan seperti itu.
Cara kerja tuyul cara kerja majikan bukan seperti itu. Jadi caranya seperti ini. Misalkan nih, malam ini saya pengen mencuri mencuri uangnya rumahnya Pak Anto misalnya. Pak Anto, ini contoh saja, Pak Anto misalkan. Maka siang tadi atau pagi tadi saya ke rumahnya Pak Anto. Ngapain? Membaca rajah, membaca asma, membaca mantra yang diberikan oleh si dukun tadi. Jadi ada ritualnya, bukan semerta langsung menyuruh tuyul nanti malam datang. Enggak bisa. Tidak bisa seperti itu. Saya harus baca mantra. Baca mantra di sana dan rapal mantra. Itu ada amalan-amalannya dan tidak usah saya sampaikan di sini. Nyuwun sewu. Nah, ketika sudah selesai, saya kemudian pulang. Malam seperti ini saya kemudian menginstruksikan kepada anak buah saya yang tuyul tadi. Oh ya, ciri-ciri tuyul ini yang pernah saya ketahui, bisa salah mungkin, tapi ini sesuai yang saya lihat. Ciri-ciri tuyul itu kepalanya memang botak. Nah, kepalanya memang botak, tapi wajahnya tua. Ukurannya seperti bocah anak kecil. Ya, Upin Ipin lah, semacam itu. Tapi wajahnya wajah tua dan telinganya panjang. Telinganya panjang. Makanya kemudian tuyul itu kalau lihat cermin dia malu, kaget, istilah Jawanya itu gilo, jijik. Makanya kalau dia lihat kaca itu kabur kadang atau merintih, kenapa wajah saya seperti ini. Jadi kenapa kadang ada orang bilang mengatakan tuyul kalau lihat kaca dia takut, ya karena dia itu jijik melihat wajahnya sendiri. Ngoten nggih. Itu ciri-ciri tuyul. Dan wajahnya tua, ketika dia nyedot darah majikannya tadi, cepet nyedotnya itu sut istilahnya kayak apa ya, mesin pompa air mungkin. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau pakai celana yang pernah saya lihat juga menggunakan sebatas kain, sehelai kain sih, tapi tidak telanjang memang. Nah, matanya kadang matanya terlihat merah seperti lampu merah seperti itu. Oke, lanjut. Cara kerjanya itu lah, kemudian saya menyuruh, setelah saya merapalkan mantra di sekeliling rumahnya Pak Anto tadi, malam saya menyuruh tuyul saya, Yul, namanya siapa ya, Yul lah, Yul, nanti kamu datang ke rumahnya Pak Yanto, ciri-cirinya ini di sebelah sana, dan kamu nanti harus mengambil uang sekian. Nah, tuyul itu harus di briefing. Kalau tidak di briefing dan tidak diwanti-wanti, dia tidak akan sukses. Karena tuyul itu termasuk bangsa jin yang bodoh. Harus di briefing. Apalagi kalau maharnya murah, itu pasti sangat bodoh. Harus di briefing, dia diberitahu nanti mencurinya di sini harus sekian, kemudian kalau nanti ketemu kaca kamu jangan takut, nanti ketemu apa itu kepiting. Nah, kepiting kalau di Jawa itu namanya yuyubule, kepiting kuning, kepiting sungai itu. Tuyul suka bermain dengan kepiting itu, suka, lebih tepatnya kesuka, makanya dia betah kalau ada. Dan tuyul itu seperti nalarnya memang seperti anak kecil. Ketika kita contoh misal kita menyuruh anak kecil pergi ke toko untuk beli ini, biasanya anak kecil kalau lihat sesuatu yang disukai dia akan berhenti. Nah, begitu juga dengan tuyul. Ketika dia menuju ke rumahnya Pak Anto tadi, kok melihat sesuatu yang menurut dia lucu, menurut dia suka, dia akan berhenti dan lupa tujuannya tadi. Makanya jadi juragan tuyul itu juga susahnya di situ, membriefing dan harus mengawasi. Ada yang mengatakan bahwa tuyul itu diantar sama juragannya ke rumah tujuan. Iya, ada yang seperti itu. Ada yang langsung dibiarkan jalan sendiri, ada yang digendong. Konon digendong lewat belakang. Tapi yo tidak selamanya di belakang. Nanti jenengan
malah menilai orang yang menggendong tangannya di belakang berarti punya tuyul, salah besar itu ya. Kadang juga ditenteng, digandeng juga. Kemudian kalau sudah sampai tujuan yang dituju, rumah yang dituju, langsung diberitahu, ini lo rumahnya. Ada yang tuyul seperti itu karena khawatir nanti berhenti di tengah-tengah. Lah, ketika sudah memasuki atau sudah berada di lingkungan rumah tersebut, dia akan masuk dan tuyul itu mengambil uang. Itu bukan satu gepok, tapi diambil satu-satu. Oke. Diambil satu-satu. Bukan satu gepok diangkat, mboten seperti itu. Tapi diambil satu-satu. Dan tuyul itu merasa kalau sudah ngambil uang, itu sudah merasa puas. Dan dia itu tidak tahu nominal. Tuyul itu tidak tahu nominal 50.000 Pak Karno itu berapa rupiah, nggak tahu. Makanya di briefing oleh juragan. Saya lupa tadi di awal menyampaikan. Briefing selain juragan selain membriefing tempat dan lokasi dan lain sebagainya, dia juga harus membriefing, misalkan kamu harus mencuri yang uang kertas yang warna ini, warna. Kalau warna dia paham, tapi kalau nominal dia tidak paham. Di dunianya tidak diajarkan ilmu matematika soalnya. Apalagi aljabar, nggak mungkin. Jadi dia diberitahu nanti mencuri uang yang gambarnya seperti. Jadi hal itu yang selalu ditekankan oleh juragan tuyul agar pulang membawa uang. Nah, dia mengambil satu, kemudian kalau dia sudah merasa puas atau sudah merasa tugas saya sudah selesai, dia pulang. Besok lagi ke rumahnya siapa lagi sesuai yang digendaki juragannya. Dan juragannya harus asma. Kemudian apakah satu malam hanya satu rumah? Tergantung juragannya. Kalau juragannya dalam satu hari itu dia merapal mantra 3 rumah, berarti malam itu 3 rumah. Kalau merapal 10 rumah berarti malam itu 10 rumah. Tapi kalau lebih dari 5 kayaknya tidak mungkin karena keterbatasan waktu dan keterbatasan lakon mantra tadi. Kemudian apakah harus malam hari? Tidak. Tuyul juga kadang siang, kadang pagi, kadang sore. Cuma begini, kadang ada orang-orang tertentu yang bisa melihat. Kalau malam hari kan kebanyakan orang tidur. Kalau siang kadang ada orang indigo atau orang yang tembus pandang atau bisa melihat alam gaib. Yang siang nanti ketahuan. Kalau malam kan rata-rata sudah tidur. Bisa dipahami ya kenapa rata-rata tuyul itu malam hari keluarnya. Alasannya itu. Nah, menyambung ke tadi, kenapa tidak bisa mencuri di mesin ATM? Jangankan mesin ATM. Misalkan rumahmu ada berangkas, uangnya kamu taruh di berangkas, tuyul tidak bisa buka, tidak bisa menembusnya, karena bingung. Tuyul itu kalau ada tempat baru, dia malas untuk berpikir caranya bagaimana menembus itu. Paham ya? Misalkan nih, Pak Anto biasanya menyimpannya di lemari, maka tuyul itu tujuannya di lemari terus. Tapi misalkan besok malamnya Pak Anto punya berangkas dikunci, ya tuyul juga bingung. Makanya kadang ada orang itu menyimpan uangnya dengan pindah-pindah, tujuannya biar tidak dicuri tuyul. Itu ada orang seperti itu. Apalagi mesin ATM yang ada kodenya, ada capitannya. Mesin ATM itu uangnya itu kan rapat, gepokan, modelnya seperti itu. Pasti stres tuyul itu. Nggak mungkin bisa. Saya yakin 100% nggak mungkin bisa. Termasuk di bank, di lembaga bayar yang ada di dalam bank, nggak mungkin bisa. Dan perlu diketahui. Tapi tidak semua bank, ya. Perlu diketahui. Saya lagi tidak semua bank. Perlu diketahui, bos-bos bank, direktur bank juga punya penunggu gaib. Ya, sekali lagi ya. Juragan bank, direktur bank, komisaris bank, beberapa juga punya penunggu gaib. Artinya di bank-bank tertentu ada penunggu gaibnya. Tuyul, misalkan dia datang ke rumah ini atau ke bank ini, kok ada jin yang seniornya dia atau jin yang lebih kuat daripada dia. Tuyul tidak berani sama sekali. Karena tuyul itu makhluk jin yang tergolong lemah. Ya, kalau di game itu AC lah. Itu
Jadi makanya kemudian itu alasan kenapa tuyul tidak bisa ngambil di bank ATM, karena nggak tahu caranya. Harus di briefing, sedangkan juraganya juga tidak paham keadaan uang yang ada di bank. Makanya lebih mudah, lebih praktis, tidak banyak resiko, ambil saja di rumah-rumah orang. Jadi seperti itu. Bisa dimengerti nggih? Nanti jika kurang paham silahkan tanya kolom komentar lah. Kalau memang ada nanti saya jawab. Setahu saya, sepengetahuan saya. Oke. Kemudian dari awal sampai detik ini saya menyampaikan masalah terus. Terus solusinya bagaimana? Agar rumah kita, agar harta kita tidak didatangi tuyul atau diambil tuyul. Ini jazah yang pernah saya dapatkan dari kiai saya, dari guru-guru saya, termasuk dari bapak saya. Rumah itu memang harus diberi perisai secara gaib, perisai secara rohani. Nah, perisai itu macam-macam. Satu, dibuat tadarus ngaji. Insya Allah kalau rumah itu dibuat tadarus ngaji, dibuat baca Al-Quran, insya Allah selamat. Dan rumah itu akan menjadi saksi ketika nanti panjenengan di akhirat. Misalkan nanti panjenengan ditanya malaikat, kamu ibadahnya bagaimana, kalau di rumah bagaimana? Rumah nanti akan berbicara, saya menjadi saksi Allah. Saya pernah ditempati hambamu itu saat membaca surat Yasin dan lain sebagainya. Itu satu, buat ngaji. Yang kedua tentunya buat sholat. Karena sholat bagaimana juga untuk tolak bala. Ngaji, sholat. Yang ketiga sodakoh. Sodakoh jariah merupakan bala dari semua hal. Salah satunya penangkal makhluk gaib. Dan yang keempat, kan satu mengaji, yang kedua sholat, yang ketiga sodakoh. Yang keempat, ini jazah dari kiai saya. Dan sama persis bapak saya ketika memberi jazah ini. Untuk memberi keamanan rumah kita dari serangan gaib, tidak hanya dari tuyul, itu dibacakan surat Al-Insyirah atau Alam Nasroh setiap jelang maghrib dan setiap pagi. Jadi dibacakan satu kali setelah atau matahari terbit dan satu kali sebelum maghrib. Saya ulangi ya, dibacakan Alam Nasroh atau Al-Insyirah ketika pagi dan jelang maghrib. Jadi seperti itu. Syukur-syukur tambahi sholawat. Bisa sholawat nariyah, bisa sholawat Jibril, bisa sholawat mutlak, monggo sing jenengan yang suka, atau sholawat yang jenengan adakan juga bisa. Jadi ngoten nggih. Artinya sekali lagi ini hanya sebatas pengetahuan saya. Bisa saja salah. Sepengetahuan saya ini sesuai dengan pengalaman saya. Bisa saja salah. Cuma karena kemarin memang ada banyak pertanyaan, dan pertanyaan ini sering saya dengar dari dulu, dari masih saya mondok. Ya sudah, saya jawab di YouTube saja biar orang juga bisa melihat. Siapa tahu ada yang membutuhkan jawaban ini. Ngoten nggih? Yang saya tegaskan di sini adalah jangan sekali-kali ingin punya tuyul atau pesugihan. Enakmu hanya sebentar. Rezekimu pun haram, ya, uangnya haram. Di akhirat dapat siksa kekal. Sebelum meninggal juga dapat siksaan. Sakitnya luar biasa. Delalah jelang kematian itu sulit, tinggal mati itu sulit, tinggal merem sulit. Ada saja penyakitnya. Tadi kapan-kapan saya akan memberikan membuat video tentang sakaratul maut ya. Ini kita fokus ke tuyul dulu. Betul? Dari awal saya sudah menyampaikan cara kenapa orang bisa dapat tuyul, kemudian ciri-ciri tuyul tadi bagaimana, kemudian fisik tuyul dan cara kerjanya tuyul bagaimana, dan kenapa tuyul tidak bisa mengambil uang yang di ATM dan lain sebagainya, sudah saya jelaskan dari awal. Dan semoga bermanfaat, dan mohon bantuannya klik subscribe, like, dan komentar. Syukur-syukur mau share video ini jika dirasa manfaat. Terima kasih. Saya Sukron Mas'ud, santri Al Istiqomah Gajah Demak. Mohon pamit.
Oke, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.